di kuburan, sudah 3 hari 4 hari di kuburan, membaca Quran di kuburan. Ini kan dibalik. Jangan jadikan rumah kalian sebagai kuburan, tapi kalau kuburan dijadikan sebagai baca Quran, hukumnya bagaimana? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama saya ingin usul dengan panitia Ketua masih sih Pak. Laptop itu loh, laptopnya Pak Ustadz itu ini sudah saatnya untuk diperbaiki. Jadi nggak membuang waktu Pak, siap kita memulai kok masih ada masalah. Itu usul aja. Kemudian berkaitan dengan topik yang kita bicarakan, pertanyaan saya cuma satu Pak Ustadz, mengenai penamaan surat itu sebetulnya pada saat kapan ya? Karena kalau kita melihat isi dari Al-Baqarah ini kan sebetulnya banyak. Kenapa yang diangkat sebagai nama surat itu kok Al-Baqarah? Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, terima kasih. Alhamdulillah ini kita membahas hal yang inti pedoman kita, yaitu Al-Quran. Dan ini memantik semangat kita untuk mengerti tafsirnya dengan gaya Prof. Alhamdulillah ini tidak dimiliki tafsir yang lain gitu. Terus kemudian pertanyaannya, seberapa urgensi kita untuk memahami tentang bacaan kita, tentunya di antaranya Al-Baqarah ini. Yang kedua, cara untuk kita sholat mengerti arti bacaan itu apakah wajib ataukah bagaimana? Bacaan kita pada saat sholat kita wajib sekali urgen untuk mengerti artinya, atau cukup kita nggak mengerti artinya tapi diterima gitu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Oke, kalau sekalian ya, baik yang online dan offline. Jadi membaca Al-Quran di kuburan itu khilafiyah. Membaca Quran kalau bawa mushaf itu tidak boleh. Mushaf di bawah itu enggak boleh. Kalau dia berdoa bagian dari Quran itu boleh. Baca Yasin, baca apa, dia hafal tahlilan itu boleh. Itu pendapat pertama begitu. Ya khilafiyah kan, kita 4 mazhab gitu kan. Jadi kalau orang nggak apa terus ada bawa buku kecil Pak, buku yang ada kumpulan doa-doa itu baca gitu kan. Ya. Itu ada mazhab Syafi'i yang membolehkan, ya. Tapi Hanafi, Hambali tidak membolehkan. Yang hafal saja. Yang mungkin doa ya yang hafal. Kalau nggak mukalaf ya jangan jadi imam, jadi ustadz di kuburan, menerangkan bahwa kuburan itu tempat orang meninggal, tempat kita berdoa, doanya sesuai dengan Quran dan hadis. Itu perintahnya begitu, ya. Tapi kok bawa Quran terus khataman itu nggak boleh. Khataman. Kalau baca Quran mau khataman ya di rumah, bagaimana hadis yang satu di situ. Itu singkatnya gitu Pak. Ya gimana? Yang kedua, Al-Baqarah kapan dimulai itu, nama Al-Baqarah ini, kemudian kenapa Al-Baqarah gitu kan? Ya di situ saya jelaskan karena memang detail banyak sekali. Jadi sebetulnya sejak Musa itu sudah ada nama-nama ayat-ayat yang turun ya. Zakat, infak, sedekah itu sudah ada di zaman Tauratnya Musa, yang dikenal dengan Ten Commandment. Ya kalau dalam bahasanya orang Eropa, Ten Commandment. Nah, itu nggak boleh membunuh, nggak boleh itu. Ya. Kemudian ditranslate dalam bahasa Arab. Gitu. Ya. Nah, di antara termasuk syariat menyembelih hewan. Diajarkan Pak kepada orang Bani Israel itu, diajarkan syariat cara yang betul menyembelih hewan. Itu hikmah pertama, ya. Nah, kemudian setelah daging disembelih dengan nama Allah,
diajarkan Musa dengan bahasa Ibrani, maka kemudian daging itu dibagi-bagikan kepada fakir miskin. Ya, itu ya seperti orang korban gitu ya. Ketika nyembelih korban sapi itu, kok nggak onta, nggak onta. Ya mungkin unta terlalu besar ya atau gimana. Jadi sejarahnya Allah memilih bukan unta, bukan biri-biri, tapi kira-kira sapi. Dan kenapa betina? Menunjukkan bahwa korban itu boleh betina. Kambing betina boleh, unta sapi betina boleh. Tapi kita selalu menentukan kenapa kita pilih binatang pria, jantan. Jantan ya, yang udah tanduknya macam itu sebenarnya Allah boleh korban yang betina boleh Pak ya, iwaknya itu. Nama Al-Baqarah itu sebetulnya dalam surat baca di Zabur Taurat itu ada Pak yang nama, tapi namanya bukan Al-Baqarah ya, karena bahasa Ibrani. Nah sekarang dengan bahasa Arab, karena diselesaikan dengan Quran, maka pakai bahasa Arab Al-Baqarah. Itu Pak Nur ya. Jadi syarat syariat untuk nyembelih itu sebenarnya sudah datang sejak Nabi Musa alaihissalam. Bisa turun Ten Commandment tadi itu ada cara-cara menyembelih hewan kurban. Termasuk pelajaran akikah dari situ. Kemudian salat harus tahu maknanya betul. Kemarin kita belajar sholat kusuk di Musola Al-Rahim Takajon Pak Eta. Subuhnya sama ini. Terima kasih ini. Promosi The Crew. Itu sholat kalau tidak tahu maknanya biasanya nggak paham maknanya, maka dia terus nggak konsentrasi. Kan saya ajarkan begitu sholat kusuk ya. Salah satu sholat kusuk itu pertama rukunnya adalah wudhu yang benar. Kita ajarkan wudhu yang benar. Tahu paham surat yang dibaca. Apalagi Al-Anas ya baca Al-Anas ya. Ya masih ajaran itu. Kalau udah mungkin meninggal mungkin surat Al-Baqarah dibaca, ya surat Waqiah, Tabarok dibaca. Tapi kita harus paham 5 ayat tidak apa-apa, 3 ayat tidak apa-apa. Tapi harus paham betul maknanya itu, nikmati surat itu ya. Jadi kalau nggak paham jangan dibaca. Maka saya katakan orang sholat itu persiapannya adalah nanti aku baca surat kuliah dan kulhu yang aku hafal paham. Aku nanti akan baca surat Al-Maidah ya, dan Al-Furqan karena aku tahu paham itu. Itu direncanakan sehingga tidak gampang lupa berapa surat berapa rakaat kita sudah selesai itu. Gitu ya Pak, dikasih gitu Pak ya. Moga sesi kedua. Moga saya gizi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Pak waktu yang diberikan pada saya. Saya mau menanyakan kalau seperti nyambung pertanyaan Bapak yang kedua mengenai sholat Pak. Sholat itu kalau kita sendiri mungkin bisa maksimalnya kusuk nopo sesuai suratannya. Tapi kalau seperti saya lagi makmum Pak, kadang kan saya mikir sambil nunggu mikir. Dan saat mikir itu yang di benak saya langsung istighfar atau sesudah sholat baru istighfar, yang betul itu bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum. Kurang jelas maksudnya. Ibu sholat makmuman. Makmum. Saya makmum ya. Pak. Saya makmum. Terus kalau otomatis kalau makmum kan kita diam cuma ngikuti, dengerin, konsentrasi dengan mendengarkan imam. Iya. Ya, terus saat itu saya kadang mikir nopo apa gitu loh Pak, dibatin. Tidak kusuk. Itu saya istighfar atau istighfarnya sesudah sholat. Begitu Pak. Oh iya. Ya oke, makasih Bu. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini yang saya mau tanyakan tentang kisos Pak. Kalau di sini kan kisos sudah jelas hukumnya. Nah, terus yang saya tanyakan itu kalau dihukum berbangsa itu
dari seluruh dunia itu apakah juga merujuk dari ini Pak, hukum kisos yang ada di Al-Quran itu Pak? Terima kasih. Diulangi. Hukum kisos tentang kisos. Kisos. Lah terus hukum-hukum yang berlaku di dunia itu, terutama di negara kita, apa juga berujuk dari hukum kisos ini saja atau diambil dari yang lainnya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih atas yang istiqomah memberikan pencerahan pada kita semuanya. Untuk kesempatan ini kami ingin menanyakan nuzulnya, turunnya Al-Quran surat Al-Baqarah itu bagaimana? Demikian saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jadi yang dimaksud sholat harus sudah ya. Tadi sholat ketika makmum mendengarkan imam membaca, itu kewajiban makmum apa? Menyimak, mendengarkan dengan baik ya. Kalau ibu nggak paham suratnya kemudian justru membaca istighfar, itu nggak pas. Nggak boleh, itu mengada-ngada, karena itu bukan syariat dalam sholat ya. Ketika kita berdoa, kita baru syariatnya doa itu setelah selesai sholat ya Bu ya. Ada Pak? Maksudnya bukan begitu Pak. Waktu sholat dia makmum, tapi waktu makmum imam membaca surat, pikirannya melayang-layang, mikir di rumah, mikir istrinya, mikir suaminya gitu loh. Apakah hal yang seperti itu diistighfari gitu loh, maksudnya? Oh itu, iya betul, ya. Maka itu pentingnya, ya Bu, pentingnya belajar sholat khusyuk. Pentingnya sholat khusyuk itu sudah di Pak Hatta dan Pak Kata sudah ada videonya itu sholat khusyuk ya. Nanti diputar videonya, ada di video yang sholat khusyuknya. Jadi kalau kita terangkan sholat khusyuk banyak, tapi yang jelas agar kita tuh tidak kemana-mana pikirannya, ya mendengarkan imam tuh penting sekali. Jadi apa yang dibaca imam, kok kita nggak paham suratnya kan, gitu kan? Nggak tahu warnanya, ya nggak tahu, paling nggak kita bisa menikmati tajwidnya, bisa menikmati tartilnya, bisa menikmati tilawahnya imam tuh kita bisa menikmati. Ya, jadi kalau ingat sesuatu terus kemudian istighfar, jangan nanti. Ya, kita harus kembali pada suara imam, ya gitu. Ya, jadi imam tuh enak dan makmum tuh enak karena tanggung jawab ini sudah ada di Pak Imamnya itu ya. Itu ya. Dan nanti lebih jelasnya diputar video sholat khusyuk peragawannya Pak Hepta. Oh, ibu dari Cilacap. Oh, PNS di sekitar kecamatan mana? Di Cilacap. Oh, iya. Baik, makasih Bu, mampir sini ya. Mampir ternyata. Nah, terus ya. Ya, yang kedua hukum kisos Bu. Hukum kisos itu hanya terjadi di Arab ya. Kisos di Arab. Kita mencoba hukum kisos di Sambil Mekah, Aceh ya. Sehingga di Aceh itu orang yang melanggar sesuatu bukan melanggar hukum pidana perdata seperti di Indonesia, tapi khusus Sambil Mekah itu di Aceh itu hukumnya kisos ya, hukum Islam karena itu kalau bicara hukum kisos ya panjang sekali. Tapi yang jelas Indonesia tidak mengenal itu. Indonesia mengenal hukum pidana dan perdata, ya itu yang berhubungan dengan pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia dan juga hak kewajiban seseorang. Itu ya, paham ya? Ada yang belum jelas? Yang hukum kisos hanya terjadi di hukum Islam, kita bukan hukum Islam. Ibu?
Ya. Maksudnya kok ada, kalau ada pelanggaran itu biasanya itu ada itu loh Pak, uang tebusan itu. Kok saya lihat di sini juga ada uang tebusan. Uang tebusan. Gimana nggak jelas? Nggak jelas. Uang tebusan. Hukum kisos misalnya untuk pidana mati. Oh ya. Itu ditebus untuk tidak hukuman mati. TKW misalnya gitu ya. TKW itu mau dihukum mati ditebus oleh pemerintah itu kan? Ya. Itu termasuk hukum kisos itu. Tebusan itu kalau atau diat namanya ya dalam bahasa Arab, kalau apa korbannya mau menerima bisa, kalau enggak ya nggak bisa. Nah dulu kan ada orang Arab yang kaya raya nggak mau dia, nggak mau, harus terkisos, dia ada dibunuh. TKI kita ada dibunuh banyak tuh, kisos ya. Tadi beberapa yang mungkin orang Arabnya agak nggak punya sehingga dengan 5 miliar mau, gitu kan? Tergantung dari Bu ya, tergantung dari hukum. Baik, yang ketiga ini asbabun nuzul Al-Baqarah. Ya dulu ya. Jadi asbabun nuzul Al-Baqarah. Pak Yai itu bisa jelaskan asbabun nuzul Al-Baqarah? Siapa bisa jelaskan? Biar sekali ada datang dari jamaah. Narasumber lain kalau Asbabun nuzul Al-Baqarah. Oh, Bu Ustazah sendiri tahu itu. Seperti Beda pendapat ini. Ketika turun surat Al-Baqarah itu karena ada peristiwa tentang Nabi Musa ketika akan menerima wahyu di Bukit Tur, kitab Taurat, ditinggal selama 30 hari dan diserahkan kepada sahabatnya yang namanya Harun. Ternyata Bani Israel adalah menyimpang sehingga disponsori oleh Samiri, maka dia membuat sapi betina itu untuk disembah. Asbabun nuzulnya seperti itu. Iya, itu yang Jadi beda. ketika Musa dipanggil oleh Allah di Bukit Tur untuk menerima the Ten Commandments yang terdapat di dalam Taurat, maka Musa berwasiat kepada saudaranya Harun untuk membina, untuk mengawasi Bani Israel. Ternyata Bani Israel adalah ditinggal Musa, dia membuat patung sapi betina dari oleh emas. Samiri yang dari emas itu, sehingga patung itu ketika kena angin dia bisa bersuara, dan ketika kena angin bisa berjalan karena iblis sudah masuk di situ. Maka Bani Israel mulai saat itu menjadi Bani Israel yang musyrik. Ya. Lalu mereka diperintah oleh Musa untuk saling membunuh untuk pertobatannya. Iya. Ya, dan dia harus membunuh sapi betina. Sapi betina yang beratnya seperti itu, yang seberat emas, harganya mahal. Kebetulan sapi betina yang dibeli itu adalah milik anak yatim yang ditinggal orang tuanya, tidak diberikan harta benda. Maka sapi betina yang warnanya kuning emas itu harus dihargai seharga emas, sehingga orang Yahudi Bani Israel gagapan ketika mencari itu. Mengapa? Motivasinya adalah sapi emas yang masih muda, karena Bani Israel adalah hedonisme, sangat mencintai kemewahan, harta benda dan kecantikan pada waktu itu. Itu pengalaman saya. Ya. Jadi orang Yahudi adalah mengeramatkan wanita seperti orang Islam sebenarnya. Sehingga itu mengapa sapi muda, emas, gambaran Bani Israel. Ketika Bani Israel di padang pasir diberi mana dan sawah, dia masih minta sayur-sayuran karena dia ingin ke pasar. Itulah sifat Bani Israel. Dia ingin menguasai pasar dan kecintaan dunianya luar biasa sampai sekarang. Terima kasih. Ini tidak benar, jangan dipandang dulu karena saya juga mau awal. Sepengetahuan saya seperti itu. Jadi pengetahuan saya di bawahnya Pak Bambang. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin untuk ditambahi dari Ibu ada untuk asbabun nuzul sebagian.
tidak cukup Pak. Saya sepengetahuan saya juga demikian. Saya itu pernah dengar yang lain gitu. Jadi gitu yang ada pendapat lain. Itu aja kami juga sudah sepengetahuan saya seperti itu. Sapi betina yang diinginkan Samiri gitu, pada zamannya Nabi Musa alaihissalam. Terima kasih Pak Tukimi. Terima kasih Pak Tukimi. Ya, memancing kok saya menjawab. Sudah lupa Pak ngetes, ingat. Maka saya lemparkan ke ya itu Pak Adel, ya tahu, saya tahu. Yang menjadi pertanyaan, Bapak Ustaz, Samiri kok punya emas banyak itu dari mana? Mungkin dari Antam. Repot, bisa loh Pak. Gantian Pak, gantian. Freeport. Ada yang tahu nggak? Ayo Pak, ya teruskan Pak Yaman. Dari mana Samiri punya emas sehingga bisa menjadi? Ketika Musa diperintah oleh Allah untuk menyelamatkan Bani Israel dari Mesir, maka orang-orang Bani Israel itu masih membawa pembedaraan berupa emas yang dari Mesir. Ya, dari Fir'aun. Ketika sudah menyeberang lautan, maka Samiri memerintahkan supaya emas-emas itu dikumpulkan, lalu dibuang di tempat suatu. Maka Jibril masuk di situ menjadi sesuai dengan permintaan Samiri, berdoa supaya emas ini dijadikan suatu bentuk Tuhan. Maka bentuknya Samiri diingatkan adalah bentuk sapi. Jadi masih dari Mesir ke Palestina itu mereka membawa bendahara-bendahara, diantaranya adalah emas-emas itu yang dikumpulkan untuk menjadi sapi. Itu pengetahuan saya, mungkin salah. Betul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak kali. Betul Pak. Iya, saya tahu. Belum ada Freeport. Terima kasih untuk Bu saya dan Pak Yediman. Saya paham, keduanya paham. Maka saya panjang untuk diskusi. Ada lagi? Waktunya tinggal 10 menit. Sesi kedua, cukup? Sesi ketiga. Sesi ketiga. Oh Pak Man mau tanya tuh. Dia mimpi apa udah mimpi Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kita hormati semua pagi ini. Ini tadi di dalam kubur itu katanya Pak Bambang Britno tidak boleh membahas Al-Quran atau buku kecil itu ada. Ya seperti Talil Falan itu ada. Tapi saya sudah ngetes di dalam kuburan, enggak di dalam kuburan masuk ya, di sekitarnya kuburan. Siang atau malam tidak pernah Pak. Kalau siang ada yang mendengar, saya ada yang barang Talil tapi jauh jaraknya sama mama saya yang sudah meninggal di Kerapiak. Tapi saya sudah pernah memasuki jam 6 malam sampai jam 6 pagi itu tidak ada suara apa-apa. Cuma saya satu malam satu hari diguyur hujan sampai pagi Pak itu Pak. Yaitu pompong tinggi dibuka, ternyata dalam kubur itu tidak ada apa-apa, tidak ada memeti, tidak ada apa-apa Pak. Cuma saya satu malamnya itu Pak diguyur hujan gitu Pak. Begini pertanyaan saya Pak. Jelas saya sudah pernah saya mengalami di kubur satu malam dan satu hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup. Tambah satu lagi bisa Pak? Ya, bisa. Monggo. Satu lagi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Tadi surat Al-Baqarah ada berbicara mengenai tentunya hal yang gaib, di ayat di atas juga mempercayai hal yang gaib. Berhubungan dengan hal yang gaib ini, sering saya mendengar bahwa ada kuburan dan alam kubur. Yang sebenarnya itu bagaimana? Itu alam kubur atau kuburan yang biasa kita datangin atau tempat mengubur mayat? Dan di hadis-hadis itu biasanya juga dijelaskan bahwa ada siksa kubur yang tempatnya karena sempit, gelap dan sebagainya. Itu sepertinya itu adalah kuburan yang buat makam orang itu. Apakah itu sifatnya memang alam kubur atau kuburan itu sendiri? Mohon penjelasannya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hadir Pak ya, buka bersama saya malam. Di rumahnya Pak Heta, Pak Azhar itu. Arahnya kan sebelahnya kuburan Pak.
ada acara buka bersama di sana nerangkan itu ya. Baik, jadi kita kalau bicara alam-alam itu banyak sekali ya. Nah, jadi sedikit saya singgung bahwa sebelum manusia diciptakan dalam rahim ya, itu sebetulnya roh itu diambil dari alam roh ya. Alam roh dulu Pak, alam roh, kemudian roh itu diambil Allah, ditempel pada saat janin usia sekitar 4 bulan, 5 bulan itu, kemudian Allah berfirman dalam surat Al-Araf 172, alas tu birobikum, qalu bala sahidna, itu sudah saya terangkannya. Allah berfirman pada jabang bayi yang umur 15 bulan tadi itu, bukankah engkau paham bahwa aku adalah Tuhanmu yang menciptakan engkau? Qalu bahasanya aku bersaksi bahwa engkau adalah Tuhanku. Ini di Al-Araf 172 ya. Jadi ada alam roh, kemudian alam rahim, kemudian alam dunia kita ini baru ketiga Pak. Baru ketiga ya. Nanti keempat kita alam baryah. Alam baryah itu apa? Bahwa itu kan penyekat. Jadi kita akan masuk ke alam baryah ya, itu kematian ya, kematian. Nah, kematian itu ada muka pintu gerbang alam akhirat itu di alam baryah, alam kubur ya. Maka karena di antara 10 manusia hampir semuanya kena siksa di alam kubur itu. Meskipun dia itu orang muslim, orang mukmin, tetap kena siksa. Kalau saya terangkan ya, kisahnya Sa'ad bin Walid di sini ya, bahwa dia meninggal itu pahlawannya Muhammad ketika perang, semua langit terbuka, 70 malaikat menyaksikan kematiannya itu kena himpit ya, kena himpit karena ketika perang dia sholat menunaikan kewajiban tapi celananya kotor, kena kencing. Nah, karena itulah dia dihimpit oleh tanah di dalam kubur tadi itu. Nah, kita ini harus hati-hati. Kita ini harus hati-hati, jaga betul kesucian kita ya. Seorang pahlawan perang Nabi Muhammad SAW dihimpit oleh alam kubur, tapi karena rahmat Allah datang, maka kemudian menjadi istana surga. Tapi tetap merasakan himpitan itu. Apakah kita akan merasakan itu? Ya kalau kita lihat kacamata dari alam wahid, kita mungkin juga akan seperti itu. Maka mari kita bakal sangu sebanyak-banyaknya sehingga bisa menghapus dosa-dosa kita, sehingga ada himpitan pun dari alam kubur kita nggak lama sudah turun rahmat Allah dan menjadi istana surga. Allahumma amin. Itu aja. Kubur pun mengingatkan 5 perkara tiap hari. Kalau telinga kita bisa dengar, benar nggak? Hanya telinga kita nggak bisa dengar Pak. Kubur itu selalu bersuara, ingat kepada umat manusia yang masih hidup. Yang pertama, ana baitul wahid, ana baitul wahdah. Aku adalah rumahnya kesendirian. Maka biar gak sendiri gimana? Temannya apa? Iqra Qur'anul Karim, bacalah Quran, gitu kan? Kalau kita nggak mau sendiri, baca Quran tiap hari. Ono sing males, males. Mau coba Quran enak gitu kan. Ono topik-topik artis macam-macam, gosip dari politik macam itu. Ini anak baitul wahdah sendirian, maka Quran yang aman. Yang kedua, wa ana baitul zulma. Aku juga rumah yang gelap sekali, semua gelap sekali. Biar padang gimana? As-sholatu lail, sholat malam tahajud obatnya. Penangkalnya sholat malam, ya masih ingat ya? Sholat malam. Apakah ada di antaranya belum sholat malam? Saya yakin semua jamaah sholat malam, ya sholat malam. Jangan tinggalkan malam. Itu teman kita yang akan menjadi cahaya, ya jangan tidak gelap. Kemudian wa ana baitul turuk, apa itu? Aku tuh sebuah tanah, kasurku tanah, bantalku tanah, selimutku tanah semuanya. Maka bawalah kasur yang mendut-mendut seperti dagangannya Pak Ibta itu. Tapi sekarang nggak ada, sudah laris. Ganti dekriuk. Gantilah kasur dari bumi, bawa kasur yang mewah, yang enaknya. Apa itu? Di amalan solehah. Amal soleh, seperti kita ini amal solehah. Menyediakan ini juga amal solehah.
senyum juga amal solehah, ya. Hadir di majelis juga amal solehah. Semua amal solehah kebaikan ini. Bawa amal solehah agar kita dapat kasur yang empuk mendut-mendut di alam kubur. Yang keempat, wa anna baitul ini artinya apa? Aku rumah tempat binatang melata, ada ular, ada cengkeh, ada macam-macam di situ kumpul semuanya. Gergoti tubuh kita, ya. Maka perbanyaklah kata Allah ya, hadis Nabi tadi itu membaca basmalah, ya Bu. Mau ke pasar, Bismillah. Memilih sayur, Bismillah. Masak, Bismillah. Nyetir mobil, Bismillah. Gitu Pak, saran ya. Panjangan jualan roti di sana, buka toko, Bismillah. Bismillah, Bismillah. Zikirkan, Bismillah, Bismillah, Bismillah. Itu adalah penangkal dari segala macam binatang buas yang ada di alam kubur. Yang terakhir apa yang kelima? Kuburan menyuarakan wa ana betul suul munkar wan nankir, ya. Di situ adalah tempat sidangnya mungkar nankir jenazah itu. Maka agar kita tidak kena sidang mungkar dan nankir, maka apa obatnya atau penangkalnya? Ya, kita biasakan zikir ya, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sebanyak-banyaknya, tidak hanya kita habis sholat. Jadi baru beliau la ilaha illallah. Sehingga apa? Man kana akhiru kalamihi tahawala sana. Jika ajal tiba itu kita bisa menjawab kalimat Allah la ilaha illallah tahawala sana. Itulah 5 suara kubur Pak Sarwan, ya. Kita semoga terapkan ini semuanya. Quran yang kita baca hari ini, kita tafsir, ya. Ini kan penting sekali. Yang kedua, kita juga sholat tahajud. Yang ketiga, kita banyak-banyak bismillah, banyak amal solehah, dan banyak baca zikir la ilaha illallah. Itu ya masalah kubur. Yang saya maksud tadi berarti yang saya tangkap dari penjelasan Pak Ustaz adalah alam kubur itu adalah alam barzakh itu. Ya, alam barzakh. Berarti bukan kuburan itu sendiri. Ya kuburan. Ya kuburan yang kuburan itu. Ya kuburan. Alam barzakh itu ya kuburan. Nama dari alam barzakh ya kuburan. Nama lain juga itu pintu gerbang akhirat. Ya, kalau kita banyak suloyo hidupnya, ya kita di situ tersiksa sampai ketika trompet pertama ditiup, ya tersiksa. Tapi kalau kita banyak pahalanya, maka di situ akan menerima istana surga. Itu jaminan Allah. Semoga semua jamaah yang online dan offline, ya, kita sama-sama berjuang berusaha untuk memulai istana surga di alam kubur Allah. Amin. Saya matur nuwun semuanya, kita akhiri dari saya terima kasih, dan kurang-kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.